Assalamualaikum Pak Sekjen. Waalaikumsalam. Sorry. Siap Bapak. Ini tadi susah masuk tadi. Iya Pak, ini udah 1000 lebih soalnya Pak. Ya izin Pak, Jadi di kami YouTube udah 5.000 lebih Pak. dulu. Bisa kita mulai ya Pak? Sok, silakan. Silakan Maria. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. Memang pada kesempatan hari ini mohon maaf pertama-tama kami ucapkan karena pada hari ini cukup crowded memang Pak Sekjen, Bapak Ibu sekalian, karena begitu antusiasnya Bapak Ibu sekalian yang berada di rumah sakit, di klinik dan di puskesmas. Saat ini kami juga masih menunggu begitu banyak sekali antrian Bapak, dan sudah lebih dari 5.000 di YouTube dan di Zoom, di ruang Zoom ini masih terus menunggu lebih dari 1.000 peserta. Baik Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan hari ini untuk memulai acara webinar Permenkes nomor 3 tahun 2023, izinkan kami untuk memulai acara pada kesempatan siang ini. Bapak Ibu sekalian, untuk mempersingkat acara pada siang hari ini, kita akan mendahului dengan adanya 3 keynote speech yang akan dibawakan oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, kemudian dengan Ketua DJSN dan BPJS Kesehatan. Untuk itu, untuk mempersingkat waktu, kami mohon nanti karena Bapak Sekretaris Jenderal akan sekaligus membuka acara pertemuan ini secara resmi, maka Bapak Sekretaris Jenderal kami mohonkan untuk keynote speech yang terakhir Bapak sekaligus untuk membuka acara. Yang pertama kami persilakan dari BPJS Kesehatan pada kesempatan siang ini diwakili oleh direksi, yaitu Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan Dr. Lili Kresnawati. Untuk itu Ibu kami persilakan memberikan keynote speech. Waktunya 10 menit Ibu. Kami persilakan. Ya, baik, terima kasih waktunya Bu Maria. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati Bapak Sekjen Kementerian Kesehatan Pak Punta, kemudian Ketua DJSN beserta seluruh anggotanya, kemudian yang terhormat Kepala Pusjak PDK, Kementerian Kesehatan Bu Yuli dan seluruh jajaran, Bapak Ibu Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Kabupaten, Kota di seluruh Indonesia, pimpinan Asosiasi Vaskes tingkat pertama maupun tingkat lanjutan di seluruh Indonesia, Deputi Direksi Wilayah BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, kemudian pimpinan Fasilitas Kesehatan FKTP maupun FKRTL di seluruh Indonesia, Kepala Cabang BPJS Kesehatan seluruh Indonesia, serta Bapak Ibu peserta webinar pada siang hari ini. Salam Indonesia sehat, salam Indonesia maju. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga hari ini kita bisa bersama-sama berkumpul menghadiri kegiatan yang sangat penting dan saya yakin sudah sangat ditunggu-tunggu banyak pihak. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, program JKN saat ini sudah memasuki tahun ke-9 sejak tahun 2014 lalu. Kolaborasi dengan berbagai pemangku kepentingan tentunya harus selalu terus-menerus dilakukan dalam mendukung program JKN yang merupakan amanah Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Dan BPJS Kesehatan sebagai badan penyelenggara melakukan kolaborasi dan sinergi ini bersama pemangku kepentingan baik di tingkat pusat maupun di tingkat provinsi dan kota kabupaten. Kemudian juga dengan asosiasi Vaskes maupun dengan Vaskesnya sendiri. Dan saat ini sebagaimana yang telah ditunggu-tunggu sudah terbit Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program JKN yang diundangkan tanggal 9 Januari lalu. Nah, Kementerian Kesehatan di sini sebagai leading sektor dalam penetapan tarif dan sudah memperhitungkan juga ketersediaan Vaskes, indeks harga konsumen, dan indeks kemahalan daerah, serta masukan dari BPJS Kesehatan dan juga asosiasi Vaskes. Selain itu, ini sudah memperhitungkan juga kecukupan iuran dan kesinambungan program yang dilakukan bersama antara Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, DJSN, dan Kementerian Keuangan. Dinamika ini dilakukan melalui koordinasi dan kolaborasi sinergi bersama-sama antar leading sektor, Kementerian Kesehatan, DJSN,
BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, juga ada Kemenko PNK, Setkap, dan sebagainya dalam proses harmonisasinya. Nah, di dalam peraturan PMK nomor 3 tahun 2023 ini telah mencakup kenaikan tarif di FKTP, di mana kapitasinya berdasarkan risiko peserta terdaftar, dan juga ada non-kapitasi, sedangkan di FKRTL adalah INA-CBGs dan non-INA-CBGs termasuk tarif alat bantu kesehatan. Selain penyesuaian tarif juga dipastikan adanya perluasan akses layanan pada DBTFMS, kemudian mempertimbangkan juga perluasan akses layanan canggih sejalan dengan transformasi pelayanan kesehatan, serta perluasan jaminan cangkok organ yang tidak hanya meliputi cangkok ginjal, tapi juga cangkok paru, cangkok hati, dan cangkok pankreas. Bapak Ibu, Permenkes 3 ini juga memperluas cakupan screening kesehatan untuk memastikan tidak bertambahnya penyakit yang berdampak katastrofik ke depan yang dapat membebani dalam pembiayaan pelayanan kesehatan. Kami juga di sini di Permenkes ini juga memperluas cakupan pelayanan untuk pemeriksaan imunohistokimia, EGFR, pemberian obat alteplase, dan kantung darah yang terpisah dengan tarif yang telah disesuaikan. Dan kemudian penyesuaian kebijakan kenaikan standar tarif ini memang dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan untuk memperbaiki anomali dalam struktur tarif yang lama dan juga terus menjaga sustainabilitas dana DJS. Kemudian pembaruan pengaturan terkait biaya layanan kesehatan yang mendorong penguatan mutu layanan di FKTP dan FKRTL, serta peningkatan equity antar FKTP dengan penerapan kapitasi berbasis risiko peserta, jadi mendorong juga kesesuaian kompetensi pada FKRTL. Dan yang ketiga adalah mendukung perkembangan kebijakan kebutuhan dasar kesehatan untuk peningkatan upaya promotif preventif dan kualitas layanan bagi peserta. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, dalam memastikan terlaksananya program jaminan kesehatan yang berkualitas, BPJS Kesehatan mendukung kenaikan tarif yang diimbangi dengan peningkatan kualitas layanan fasilitas kesehatan. Perubahan kebijakan standar tarif ini mengedepankan mutu layanan, diantaranya besaran tarif kapitasi FKTP mempertimbangkan ketersediaan dokter dan rasio dokter dengan peserta terdaftar dalam mendorong perbaikan mutu layanan dan penggunaan single use untuk hemodialisis. Memang masih banyak tantangan ke depan yang harus kita sikapi bersama agar program JKN ini dapat menjadi parameter pelaksanaan jaminan sosial bagi negara lain. Sebagaimana kita ketahui bahwa sudah banyak negara yang melakukan benchmark terhadap pelaksanaan program JKN ini. Jadi dengan terbitnya Permenkes nomor 3 ini, dengan dipastikan tidak ada kenaikan iuran sampai tahun 2025 dan memastikan program yang telah banyak dirasakan manfaatnya oleh seluruh lapisan masyarakat ini tetap berkelanjutan, dan kita perlu tingkatkan terus mutu layanan JKN ini. Hal-hal yang telah disampaikan ini termasuk dalam upaya pemerintah meningkatkan mutu layanan kesehatan kepada peserta JKN, dan kami sangat mendukung hal tersebut. Dengan adanya kenaikan tarif ini, BPJS Kesehatan tetap berkomitmen memastikan pembayaran klaim tepat waktu kepada Vaskes untuk memastikan cash flow berjalan dengan baik, dan kenaikan tarif ini juga sudah memperhatikan tarif sebelumnya yang belum rasional menjadi lebih rasional, berfokus pada kompetensi dan standar pelayanan, sehingga diharapkan Vaskes akan melayani dengan standar mutu yang baik, pelayanan administrasi yang praktis, cepat, dan tidak diskriminatif. Marilah kita saling bahu-membahu memastikan layanan kesehatan yang kita berikan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia adalah layanan kesehatan yang bermutu, tidak diskriminatif, dan ramah untuk Indonesia yang lebih baik dan Indonesia yang lebih maju. Dan pertemuan ini saya harapkan dapat menjadi wadah untuk bersama-sama saling mendukung, mengimplementasikan PMK nomor 3 ini dalam peningkatan akses dan mutu layanan kesehatan. Nah, menutup sambutan ini, mari kita wujudkan bersama masa depan yang lebih baik di dalam layanan kesehatan yang ada di dalam tangan kita semua bersama. Memang tidak ada gading yang tidak retak, tetapi kesempurnaan ini terus kita lakukan dan kita upayakan bersama untuk Indonesia yang lebih baik. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan kesuksesan dalam setiap langkah dan upaya kita dalam mewujudkan bangsa dan masyarakat Indonesia yang sehat sejahtera. Terima kasih sekali lagi Bapak Ibu sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Shanti 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 Om. Terima kasih Bu Maria.
Baik, terima kasih Bu Lili atas keynote speech yang pertama. Baik Ibu, Bapak Ibu dan hadirin sekalian, tibalah pada saat untuk pembukaan secara resmi oleh Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, webinar Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023. Kami persilakan Bapak Sekjen untuk memberikan keynote speech yang ketiga sekaligus membuka acara ini secara resmi. Kami silakan Pak Sekjen. Kasih Bu Maria. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat. Yang saya hormati, sini ada Kepala BKPK, Badan Kebijakan Pembangunan Kesehatan, Bu Lisa. Dan juga yang saya hormati para pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Kesehatan. Bapak Ibu yang saya hormati juga Ketua dan anggota DJSN atau yang mewakili. Para pejabat tinggi media dan pratama Kementerian Keuangan atau yang mewakili. Para pejabat tinggi media dan pratama di lingkungan Kementerian Hukum dan HAM atau yang mewakili. Pejabat tinggi pratama dari Sekretariat Kabinet atau yang mewakili. Yang saya hormati Direktur Utama dan jajaran Direksi BPJS Kesehatan, tadi ada Bu Lili, para Kepala Dinas Kesehatan Provinsi dan Kabupaten Kota, para Ketua Asosiasi Fasilitas Kesehatan, FKTP dan FKRTL, para Direktur Rumah Sakit Seluruh Indonesia, dan juga kepada Bapak Ibu sekalian, para peserta pertemuan, yang mungkin tidak bisa saya sebut satu persatu. Saya mengucapkan terima kasih. Hari ini kita bisa berkumpul gitu ya bersama untuk mengikuti acara webinar dalam rangka sosialisasi Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan program jaminan kesehatan yang baru-baru ini sudah diundangkan di Kemenkumham dan juga di kita di website kita. Ini adalah langkah awal yang sangat bagus yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Lili juga, karena kita ingin agar di mana program JKN kita ini juga semakin baik gitu ya dari waktu ke waktu, maka reform dan reformasi itu perlu terus dilakukan, termasuk kita juga terus ingin menjaga juga agar program JKN itu sustain gitu ya, berkelanjutan. Namun kita juga tetap menjaga fiskal kita juga berkelanjutan. Inilah upaya kita bersama dari semua pihak, tidak hanya Kementerian Kesehatan, tapi pasti didukung oleh BPJS Kesehatan juga sebagai mitra kita untuk melaksanakan program JKN tadi. Kemudian dari DJSN dan juga Kementerian Keuangan, lalu ada di Kumham, dan Bapak Ibu sekalian tidak bisa saya sebut satu persatu. Jadi kalau boleh saya sedikit ingin menyampaikan nanti detailnya oleh Bu Yuli ya, untuk menjelaskan apa sih yang berubah dan apa yang baru ada di sana. Memang ada sangat perubahan-perubahan yang sangat signifikan yang kita lakukan, yang tujuannya adalah untuk meningkatkan layanan pada masyarakat. Kita tahu bahwa program JKN ini kita diselenggarakan, itu untuk idenya adalah untuk memenuhi amanat dari Undang-Undang Dasar 1945, di mana kita perlu melakukan atau menyediakan jaminan sosial bagi seluruh masyarakat Indonesia, termasuk ya jaminan sosial untuk memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan. JKN ini merupakan bagian dari sistem jaminan sosial nasional yang memang sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang SJSN yang bertujuan agar memastikan bahwa peserta program JKN itu tidak mengalami hambatan finansial dalam mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan dasarnya. Untuk itu ya, dari apa yang sudah kita lakukan selama ini di tahun 2020, kita sudah melakukan penyesuaian iuran peserta DJSN atau peserta DJS, Dana Jaminan Sosial lewat BPJS Kesehatan. Iuran sudah kita sesuaikan,
dan sekarang ada saat yang paling pas bagi kita untuk melakukan perbaikan dari sisi layanan kesehatan. Nanti akan kami jelaskan ada 3 hal sebenarnya yang sedang kami perbaiki, tapi saat ini Permenkes yang sudah keluar ada yang tarif untuk inasi bijis. Jadi nanti ada tarif inasi bijis, kemudian ada KDK, kebutuhan dasar kesehatan, dan juga KRIS, kelas rawat inap standar. Ini satu ekosistem yang utuh bagaimana kita ingin meningkatkan layanan kepada masyarakat. Jadi ada salah satu komponen penting dalam peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN adalah melalui penyesuaian standar tarif yang pasti juga harus diikuti dengan penyempurnaan pola pembayaran dari pelayanan kesehatan tadi. Penyesuaian standar tarif menjadi sangat penting untuk dilakukan mengingat standar tarif existing baik untuk FKTP atau fasilitas kesehatan tingkat pertama maupun FKRTL fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut ini sudah sejak 2014 untuk kapitasi dan inasi bijis sejak 2016 itu belum pernah kita lakukan penyesuaian. Maka saat ini ada saatnya yang tepat bagi kita untuk melakukan penyesuaian. Selain nanti akan diikuti dengan perbaikan untuk KDK dan KRIS-nya. Bapak-Ibu sekalian, proses penetapan perbaikan standar tarif yang kita lakukan mulai Permenkes nomor 3 tahun 2023 ini telah mengacu pada ketentuan peraturan Presiden nomor 82 tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Dengan kami telah melibatkan semua pihak, para stakeholder di kementerian lembaga terkait, termasuk di dalamnya ada BPJS Kesehatan, Kementerian Keuangan, DJSN, Kemenko PMK, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, dan juga organisasi profesi. Selain itu, kita tahu juga bahwa penyesuaian standar tarif ini juga telah mempertimbangkan indeks harga konsumen, indeks kemahalan daerah, serta telah menyesuaikan ketahanan DJS Kesehatan untuk beberapa tahun ke depan. Sehingga kita harapkan tadi, intinya kita ingin agar program JKN-nya sustain, berkelanjutan, dan juga fiskal APBN kita juga berkelanjutan. Penyesuaian standar tarif yang ditetapkan dalam Permenkes ini meliputi penyesuaian standar tarif inasi bijis dan juga non-inasi bijis untuk pelayanan kesehatan tingkat lanjutan, serta menyesuaikan besaran tarif kapitasi dan non-kapitasi untuk pelayanan tingkat pertama. Penambahan standar tarif juga dilakukan untuk manfaat screening pelayanan kesehatan tertentu untuk mengoptimalkan pelayanan deteksi dini bagi peserta program JKN. Yang kita ingin memperkuat layanan untuk promotif dan preventif. Dengan perbaikan standar tarif ini diharapkan bisa menjadi atau justru tidak hanya mengharapkan, tapi kami ingin agar bisa mendorong peningkatan mutu pelayanan kesehatan bagi peserta JKN oleh fasilitas kesehatan. Bapak-Ibu sekalian yang kami hormati, sejalan dengan prinsip pengelolaan program JKN yang mengedepankan upaya kendali mutu, kendali biaya, maka penyesuaian standar tarif pelayanan kesehatan juga diikuti dengan sistem atau perbaikan sistem pembayaran pelayanan kesehatan. Ini mencakup ada 3 hal. Yang pertama adalah mengembangkan pola pembayaran kapitasi berbasis risiko kesakitan peserta dan kapasitas pelayanan oleh tenaga kesehatan di FKTP. Jadi, di sini tarif kapitasi yang dibayarkan pada peserta itu akan membentukkan risiko kesehatan, bukan dibayarkan pada FKTP ya pastinya, akan membentukkan risiko kesakitan peserta. Jadi ada berdasarkan usia dan jenis kelamin, dan juga pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan yang dinilai di rasio dokter dibandingkan peserta terdaftar. Pengembangan tersebut ditujukan untuk meningkatkan fairness pembayaran tarif antar fasilitas kesehatan dan juga mendorong pemenuhan kebutuhan SDM kesehatan di FKTP. Besaran tarif kapitasi yang akan dibayarkan pada EKTP juga akan mempertimbangkan pemberian insentif bagi EKTP yang berkinerja baik dalam memberikan akses dan pelayanan yang bermutu pada peserta.
Ini didasarkan pada penyempurnaan pelaksanaan kapitasi berbasis kinerja. Yang kedua, kita juga melakukan reformasi sistem pembayaran di FKRTL dengan melakukan perbaikan ekosistem menuju penerapan satu kelas perawatan serta perluasan akses pelayanan kesehatan prioritas, di mana struktur tarif disesuaikan dengan mendekatkan besaran tarif antar kelas perawatan serta penyesuaian tarif pelayanan tertentu untuk rumah sakit di daerah. Selain itu, pola tarif INASI-BIJIS yang saat ini ditetapkan juga telah memperhatikan ruang insentif bagi fasilitas kesehatan di luar Jawa dan Bali. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita juga melakukan perluasan penerapan selisih biaya dengan membuka peluang negosiasi antara fasilitas kesehatan dan asuransi kesehatan tambahan untuk menetapkan besaran selisih biaya bagi peserta yang menghendaki kenaikan akomodasi atau perawatan di atas hak kelas rawatnya. Di mana dalam peraturannya juga ini memungkinkan peserta bisa naik kelas lebih dari satu tingkat. Tapi ini yang perlu dilakukan negosiasi dan juga bagaimana asuransi tambahan ini bisa mengakomodir selisih biaya tadi. Bapak Ibu sekalian, untuk ini dalam kesempatan ini kembali kita perlu menyamakan pemahaman bahwa penerapan pola pembayaran prospektif termasuk kapitasi dan INASI-BIJIS tadi itu bertujuan untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan program JKN melalui kendali mutu dan kendali biaya dari pelaksanaan pelayanan kesehatan. Penyelesaian standar tarif terutama untuk INASI-BIJIS ini tidak dapat dinilai besarannya atau kesesuaiannya secara satu persatu dari tarif CBJIS, namun perlu menilai keseluruhan pendapatan fasilitas kesehatan dari sistem pembayaran INASI-BIJIS dan juga memperhatikan histori utilisasi klaim rumah sakit tersebut. Melalui pendekatan tersebut, kita harapkan penilaian keseluruhan dampak kenaikan pendapatan fasilitas kesehatan ini dapat mengakomodir beberapa agenda kebijakan kita yang kita sudah samakan persepsi tadi ke depan, agar layanannya juga lebih baik, termasuk perluasan akses, peningkatan mutu, dan pelayanan kesehatan tertentu sesuai dengan kompetensi fasilitas kesehatannya. Pemutakhiran standar tarif saat ini merupakan bagian dari proses transisi dalam framework perbaikan tata kerja program JKN. Yang dalam proses penetapannya, di sini akan mempertimbangkan masa transisi penerapan sistem gruper INASI-BIJIS yang telah diluncurkan oleh Bapak Menteri Kesehatan pada rangkaian kegiatan HKN pada November 2022 lalu. Jadi kita juga akan melakukan penerapan sistem gruper INASI-BIJIS baru. Penerapan sistem gruper tersebut tentunya akan mengakomodir pemutakhiran dari standar tarif dan juga rencana penerapan KRIS di FKRTL. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, perkenankan saya mengucapkan apresiasi kepada Kementerian Lembaga, Asosiasi Fasilitas Kesehatan, Organisasi Profesi, Dinas Kesehatan, Fasilitas Kesehatan, baik tingkat pertama maupun tingkat lanjutan, dan juga seluruh pihak yang terlibat dalam memberikan pemikiran, masukan, dan kontribusi terhadap pelaksanaan dan perbaikan program jaminan kesehatan nasional. Saya berharap dengan diterbitkannya Permenkes nomor 3 tahun 2023 ini dapat memberikan kontribusi dalam mewujudkan pelaksanaan program JKN yang adil dan berkelanjutan. Sesuai apa yang tadi disampaikan oleh Bu Lili juga. Akhir kata, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, dengan ini saya membuka webinar sosialisasi Permenkes nomor 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam menyelenggarakan jaminan kesehatan. Semoga dengan adanya webinar ini, penyelenggaraan jaminan kesehatan Indonesia akan lebih baik dan akan semakin menyehatkan bangsa kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Saya kembalikan ke Bu Maria. Baik, terima kasih Bapak Sekretaris Jenderal, Bapak Ibu dan hadirin sekalian. Dengan dibukanya pertemuan
webinar Permenkes nomor 3 tahun 2023 secara resmi oleh Bapak Sekretaris Jenderal pada kesempatan siang hari ini. Maka kami ucapkan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, dan kita akan melanjutkan dengan pertemuan berikutnya, yaitu dengan narasumber utama kita, yaitu Kepala Pusat Kebijakan Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, untuk memaparkan seperti apa Permenkes nomor 3 ini. Nanti Ibu Kepala Pusat bersama dengan BPJS Kesehatan. Untuk waktu ini kami persilakan kepada Ibu Kapus. Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan, Ibu Kabadan BKPK Kementerian Kesehatan, dan para eselon 1 di lingkungan Kementerian Kesehatan serta eselon 2 di lingkungan Kementerian Kesehatan, yang terhormat para direksi jajaran, Ibu Lili beserta direksi lain, dan kemudian Bapak dan Ibu para pejabat tinggi Pratama Madya dari kementerian lembaga lain, para direktur, asosiasi Paskes, serta seluruh peserta yang saya tidak sebut satu persatu. Alhamdulillah akhirnya kita mengeluarkan Permenkes 3 tahun 2023 tentang standar tarif pelayanan kesehatan dalam penyelenggaraan jaminan kesehatan, baik itu untuk FKTP maupun FKMTL. Saya berharap seperti biasanya kalau ini belum keluar, Pak Sekjen, saya terus di WA. Rupanya ini keluar di WA juga, Pak Sekjen. Jadi ya Bu Lili, jadi Pak Sekjen, kali saya berharap ini keluar, saya sudah tidak ada WA lagi dari Bapak dan Ibu, rupanya masih ada WA. Nah, oleh karena itu sekali lagi tadi Pak Sekjen sudah mengatakan sebelum saya di sini nanti dengan Bu Elsa dan Bu Ari berkolaborasi untuk memaparkan dan detailnya. Hari ini adalah webinar untuk kami tidak membuka sesi tanya jawab, untuk memberikan gambaran makro kepada Bapak dan Ibu semua. Nah, setelah itu kita akan lihat jadwal mulai dari besok Selasa, Rabu, Kamis, Jumat. Kita akan lakukan secara masif sosialisasi. Kita akan bagi dua, yaitu FKTP dan FKMTL. Oleh karena itu hari ini saya memaparkan secara gambaran makro, dan sekali lagi tidak ada yang sempurna di dunia ini, yang tadi Bu Lili juga katakan tidak ada gading yang tidak tetap, ya. Artinya dengan peraturan Menteri Kesehatan ini baiknya kita tanggapi dengan positif, kita jalani dan kita lakukan, karena ini dalam masa transisi kita akan melakukan beberapa kebijakan ke depan, penyesuaian inagruper, kemudian hal-hal yang dilakukan kembali, dan barangkali ini kita akan lakukan monitoring dari hasil tarif yang kita keluarkan. Kita akan lakukan secara monitoring bersama, dan ini nanti dari hasil monitoring itu kita akan lakukan perbaikan ke depannya. Seperti itu. Nah, barangkali lanjut, izin Pak Sekjen, Bu Kabadan, Bu Lili, lanjut Maria. Ya. Dari outline yang akan kami sampaikan terkait dengan latar belakang substansi dari PMK nomor 3 2023, dari batang tubuh itu ada 5 bagian, ya. Substansi perubahan pada FKTP, substansi perubahan pada FKMTL, selisih biaya, tata kelola administrasi klaim dan pembayaran, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup, serta lampiran. Sangat perbedaannya sangat besar sekali antara Permenkes 52 dengan Permenkes 3, karena lampiran yang tadinya hanya ada lampiran terkait dengan inasi bijis, top up dan non inasi bijis, ada beberapa penambahan. Ya. Nah, sekali lagi meng-highlight dari arahan Pak Sekjen beserta tadi Bu Lili mengatakan bahwa Perpres 82 tahun 2018 menetapkan bahwa Menteri menetapkan standar tarif, baik itu di FKTP ataupun FKMTL. Dalam menetapkan standar tarif, Menteri mendapatkan masukan dari BPJS Kesehatan bersama Asosiasi Paskes dengan memperhitungkan
ketersediaan paskes, indeks harga konsumen, dan indeks kemahalan daerah. Dan ini sudah kita lakukan dalam penghitungannya. Di dalam pasal 73 juga bahwa mengingat dengan tarif ini kita harus menjaga sustainnya dana jaminan sosial. Oleh karena itu diamanahkan pada pasal 73 yang mengatakan bahwa standar tarif kita harus kita review paling cepat 2 tahun sekali. Dan Pak Menteri sangat concern, bukan 2 tahun sekali, tapi Bapak akan melakukan per 1 tahun sekali, cuma penetapannya barangkali nanti di 2 tahun sekali. Jadi setiap tahun kita akan lakukan review keterkaitan dengan ini. Nah, Menteri dalam meninjau ini mempertimbangkan ketahanan DJS bersama-sama dengan DJSN, BPJS Kesehatan, dan Dewan Jaminan Sosial Nasional. Oleh karena itu, di dalam keluarnya Permenkes 3 ini, dengan 1 tahun kita berproses, melibatkan seluruh pemangku kepentingan, bukan hanya yang di dalam Perpres 82, tetapi kita juga melibatkan, yaitu Sekretariat Kabinet, Kemenko PMK di dalamnya, dan organisasi profesi terkait dalam pembahasan untuk tarif ini. Nah, selanjutnya, di dalam sekali lagi catat jadwalnya dan catat waktunya, kami akan melakukan mulai besok deep sosialisasi lebih kepada technical ya, nanti akan sedikit simulasi dan lain-lain, di mana di tahap 1 kita akan lakukan bersama Asosiasi Paskes dan Dinas Kesehatan Selasa tanggal 17 Januari 2023, nanti kami akan blast informasi terkait dengan link. Tahap kedua, FKTP dan FKRTL wilayah Indonesia bagian timur, hari Rabu 18 Januari 2023, ini nanti seluruh link kami akan blast lewat sosial media, WhatsApp, dan lain-lain. Jadi nanti akan ada 4 tahap dengan diharapkan mengikuti sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Kemudian apabila ini kurang, kita akan lakukan lagi di minggu depan untuk menambah keterkaitan pendalaman dari bagaimana implementasinya ke depan. Narasumbernya nanti saya sendiri dengan Deputi Direksi Bidang JPKN Ibu Ari, Deputi Direksi Bidang JPKR BPJS Kesehatan Ibu Elsa. Lanjut. Nah, di dalam penyesuaian kebijakan ada 3 hal yang memang dipandang ini perlu. Yang pertama, mengakomodir kesesuaian biaya layanan kesehatan. Yang seharusnya itu 2 tahun kita lakukan bahwa FKTP selama 8 tahun tidak dilakukan penyesuaian. Kemudian belum dilakukan, kan tidak dilakukan. Kemudian untuk FKRTL sebenarnya sudah ada penyesuaian di tahun 2016. Nah, hal ini keterkaitan dengan ini dan memang wajar sudah saatnya kita lakukan. Yang kedua adalah juga di 2019 kita ada kenaikan iuran dan memang saatnya ini tepat kita lakukan penyesuaian terhadap tarif baik itu FKTP maupun FKRTL. Yang kedua adalah keterkaitan dengan pembaruan pengaturan terkait biaya layanan, di mana pengaturan tarif pelayanan dalam rangka mendorong penguatan pelayanan yaitu khususnya kualitas layanan, baik itu di FKTP maupun FKRTL. Yang kedua itu terkait dengan fairness atau dikatakan equity pemerataan, di mana contoh di sini di dalam FKTP kita sudah menerapkan yang disebut risk adjusted kapitasi, di mana saat yang lalu kita tidak memperhitungkan satu FKTP hanya dilihat dari total kepesertaannya saja. Nah, nanti kita akan lihat terbanyak secara 2 hal ya, kita akan lihat yaitu secara jenis kelamin, laki-laki perempuan, dan umur, karena resikonya akan berbeda apabila banyak lansia di dalam satu FKTP dan banyak usia produktif di dalam satu FKTP. Besarannya mendorong kesesuaian untuk di FKRTL juga. Di dalam tarif ini kita sudah menyesuaikan keterkaitan dengan kompetensi dari rumah sakit tersebut, sehingga
Misalnya contoh di dalam kemoterapi. Kemoterapi bisa dilakukan sampai kompetensi di rumah sakit tipe apa? Oh, misalnya sampai di rumah sakit tipe D. Oke, kita buka. Untuk apa? Untuk akses itu dibuka kepada masyarakat agar tidak tertumpuk pada satu kelas rumah sakit tertentu. Yang terakhir adalah mendukung perkembangan kebijakan, di mana Pak Menteri konsentrasi kepada promotif preventif, deteksi dini di dalamnya, dalam menurunkan salah satunya adalah beban katastrofik yang saat ini kita jalani. Oleh karena itu, ada penambahan deteksi dini atau screening khususnya pada FKTP di dalam Permenkes nomor 3 tahun 2023. Lanjut. Nah, ini yang kita akan bahas, yaitu dua hal, batang tubuh dan lampiran. Tetapi sekali lagi di dalam webinar ini kita hanya berbicara secara makro, tidak berbicara secara in detail. Besok, yaitu mulai dari Selasa sampai dengan Jumat, dengan sesuai dengan wilayah yang ada, maka kita akan jelaskan secara detail. Lanjut. Masuk ke dalam batang tubuh, khususnya pada substansi perubahan pada FKTP. Lanjut. Kami membandingkan antara Permenkes 52 yang existing saat ini dengan Permenkes 3 tahun 2003, di mana dalam tarif kapitasi perubahan cakupan pelayanan yang tadinya tarif kapitasi itu dilakukan hanya pada poin A sampai dengan F, tetapi pada Permenkes 3 bahwa standar kapitasi mencakup pelayanan, di dalamnya penambahan kesehatan gigi non spesialistik. Oh ya, ada satu di B, kita kuatkan agar jangan sampai ada persepsi yang sangat berbeda, bahwa promotif preventif yang dimasukkan ke dalam JKN sifatnya perorangan, gitu. Nah, ini kami tekankan di situ, yang lalu hanya bersifat makro ya, promotif dan preventif, tetapi kami tambahkan promotif preventif perorangan. Di dalam poin E itu ada kesehatan gigi non spesialistik, kemudian di G itu ada pemeriksaan penunjang diagnostik tingkat pertama, gitu. Untuk penambahan selanjutnya H sampai I itu terkait dengan pelayanan kesehatan melalui pemanfaatan teknologi komunikasi yang disebut telekonsultasi, kemudian pelayanan KB mencakup konseling, pemberian pil dan kondom, kemudian imunisasi rutin, kemudian pemeriksaan fisik balita untuk stunting dan wasting, dan screening kesehatan. Ini kita detailkan berbeda pada pasal 2 PMK 52 tahun 2015 agar lebih clear dan lebih jelas. Lanjut. Nah, pengaturan baru di salam kapitasi di sini itu ada kesehatan gigi non spesialistik, ada 2 screening kesehatan, ada perubahan jenis provider. Di mana kesehatan gigi non spesialistik ini bisa kita lihat termasuk pemeriksaan pengobatan konsultasi medis sampai dengan scaling gigi pada gingivitis akut dan tumpal gigi. Dan untuk screening kesehatan ini nanti kita akan lakukan bahwa di dalam screening kesehatan mencakup pemeriksaan tekanan darah untuk penyakit stroke, ischemic heart disease dan lain-lain, pemeriksaan payudara klinis, pemeriksaan kadar Hb untuk anemia khususnya pada remaja putri, pemeriksaan fisik paru untuk penyakit tuberkulosis, PPOK dan kanker paru, pemeriksaan rapid antigen hepatitis B dan C untuk penyakit hepatitis. Ada beberapa screening yang masuk ke dalam non kapitasi. Ini masuk di dalam kapitasi. Nah, perubahan jenis provider juga. Perubahan jenis provider dalam penentuan standar tarif kapitasi menjadi puskesmas. Jadi ini didetailkan rumah sakit kelas D Pratama, klinik Pratama, atau paskes yang setara. Kemudian praktek mandiri dokter atau praktek dokter layanan primer dan praktek mandiri dokter gigi. Ini kita hanya mendetailkan sesuai dengan
apa yang nanti kita akan lakukan intervensi. Lanjut. Lanjut. Ya. Nah, di dalam perubahan pengaturan standar tarif kapitasi di dalam PMK 52 tahun 2016 dinyatakan besaran tarif kapitasi yang diterima oleh FKTP ditentukan melalui proses seleksi dan kredensialing yang dilakukan oleh BPJS Kesehatan dengan melibatkan Dinas Kesehatan, kabupaten kota, atau asosiasi Paskes dengan mempertimbangkan sumber daya manusia, kelengkapan sarana prasarana, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. Nah, di dalam PMK 3 ini kita lebih clear-kan, di mana besaran tarif sebagaimana dimaksud, ini kita clear-kan bahwa normanya kita akan ikut berdasarkan sumber daya, kelengkapan, lingkup pelayanan, dan komitmen pelayanan. Pada pasal 4, ini kita lihat kriteria teknis sumber daya manusia sebagaimana dimaksud tadi ayat 3, ketersediaan dilakukan dengan ketersediaan dokter atau rasio dokter dengan jumlah peserta terdaftar. Nah, ini disebabkan karena banyaknya terkonsentrasi beberapa peserta dalam satu wilayah. Oleh karena itu, kita cut off ketersediaan dokter atau rasio dokter dengan jumlah peserta terdaftar. Dan satu lagi ketersediaan dokter gigi. Nah, ayat 5, ini yang penekanan yang kami bold hitam, bold merah. Kriteria teknis kelengkapan sarana pun ditentukan berdasarkan ketersediaan sarana prasarana yang diperlukan dalam pemberian layanan. Yang keenam, bahwa kriteria teknis lingkup pelayanan sebagaimana dimaksud di dalam ayat 3 itu berdasarkan resiko peserta terdaftar. Jadi berdasarkan risiko peserta terdaftar. Risikonya tersesuai nanti umur dan jenis kelamin. Nah, kriteria teknis komitmen pelayanan nanti berdasarkan kinerja FKTP. Lanjut. Jadi, kalau kita lihat, nah di dalam pengaturan baru ini, bahwa nanti akan diperhitungkan tarif dasar kapitasi, ditambahkan dengan resiko dari sakit peserta. Jadi kalau dilihat, oh saya naiknya cuma 3.600, tidak seperti itu. Karena nanti perhitungannya kita lihat, norma dulu kita lihat, kemudian kita akan tambahkan dengan resiko dari peserta tersebut, di mana resiko dari peserta kita kalikan koefisien relatif yang ada. Di sana ada 4 kelompok usia, 0 sampai 5, 6 sampai 20, 21 sampai 60, 60. Nah, koefisiennya itu sudah ada nanti di dalam rumusan. Saat nanti pertemuan lebih deep, kami akan lakukan simulasi keterkaitan dengan ini. Ya, nah kemudian satu lagi capaian kinerja, karena Pak Menteri menginginkan bahwa capaian kinerja, contoh di dalam populasi tersebut ada penderita TB yang seharus dilakukan notifikasi dan lain-lain. Berapa puskesmas itu bisa melakukan hal tersebut? Nah, nanti di dalam terkait dengan persen capaian kinerja, kita akan menetapkan indikator-indikator yang akan keluar yang menjadi kewenangannya puskesmas. Jadi habisnya di puskesmas. Jadi indikator itu yang nanti kita akan lakukan untuk persen capaian kinerja akan kita lakukan sosialisasi kembali karena saat ini sedang dalam pembahasan untuk keterkaitan capaian kinerja yang nanti akan dikuatkan pada peraturan BPJS Kesehatan. Nah, ini nanti total kumulatif dari jumlah kapitasi yang akan didapat oleh FKTP. Tetapi ada tapi di sini. Penentuan resiko peserta terdaftar hanya berlaku pada FKTP yang memiliki peserta lebih dari 100 peserta. Itu catatannya. Ya, jadi nanti akan kita lakukan pengecualian terkait dengan hal ini. Lanjut. Nah, di dalam perubahan untuk non-kapitasi. Jadi di FKTP ada 2 pembayaran, yaitu kapitasi dan non-kapitasi. Perubahan cakupan pelayanan yang termasuk dalam non-kapitasi dengan tambahan pelayanan. 1 adalah penambahan manfaat screening kesehatan.
pemeriksaan dari rektal tusik, darah samar feses untuk penyakit kanker usus. 2. Pengambilan sampel screening hipotiroid kongenital dalam pelayanan kebidanan dan neonatal. Ketiga, pelayanan kontrasepsi. 4. Pelayanan gawat darurat. Dan 5 adalah pelayanan protesa gigi. Ini perbedaan antara PMK 52 tahun 2016 dengan PMK 3 tahun 2023 di pasal 11. Lanjut. Nah, pengaturan baru pada pelayanan kapitasi di sini adalah tadi SHK, pemeriksaan darah lengkap dan apus darah tepi, rektal tusik dengan darah samar feses, protesa gigi, pelayanan kontrasepsi dan pelayanan gawat darurat. Lanjut. Nah, perubahan nomenklatur di dalam pada pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan penyakit kronis. Ini di dalam PMK 52 tahun 2016 dengan PMK nomor 3 tahun 2014 terdapat perubahan nomenklatur pemeriksaan penunjang pada program pengelolaan, yaitu pemeriksaan mikroalbuminuria bukan merupakan pemeriksaan darah tetapi pemeriksaan urin. Pemeriksaan urin analisis 2 kali dalam 1 tahun. Hanya ini yang dalam perubahan nomenklatur. Lanjut. Nah, ada beberapa perubahan pengaturan pada pelayanan kebidanan dan neonatal pada pasal 19 dan 20. Terdapat perubahan penjaminan yang pemeriksaan antenatal yang tadinya hanya 4 kali, sekarang menjadi 6 kali kunjungan. Di mana dalam 6 kali kunjungan itu ada 2 kali untuk pemeriksaan USG dan bertemu dengan dokter dilakukan pada trimester kedua itu dilakukan oleh dokter atau bidan, di mana 3 kali trimester ketiga dilakukan oleh dokter atau bidan dengan kunjungan kelima dilakukan oleh dokter beserta pemeriksaan USG. Kemudian tarif non kapitasi untuk pelayanan kesehatan masa hamil itu sebelumnya berlaku secara umum. Sekarang kita bedakan pelayanan oleh dokter, pelayanan oleh dokter disertai USG, pelayanan oleh bidan di FKTP, dan bidan jejaring. Ini kita bedakan. Kemudian tarif pelayanan persalinan dengan tindakan emergensi datar di FKTP Ponet yang dulunya juga berlaku secara umum, sekarang kita bedakan hanya berdasarkan lama rawat. Untuk lama perawatan 2 hari dan untuk lama perawatan 3 hari. Tarif persalinan dibedakan berdasarkan tarif persalinan yang dilakukan oleh tim yang terdiri dari 1 tenaga medis dan 2 tenaga kesehatan. Nah, tarif persalin yang kedua adalah dilakukan oleh tim paling sedikit 2 kali. Karena kita berbicara dari Sabang sampai Merauke, kami takutnya belum semua dilakukan oleh 6 tangan. Oleh karena itu kita masukkan 2 sisi masih dalam posisi tarif persalinan itu dilakukan ada di yang dilakukan tim paling sedikit 2 orang. Nah, terdapat perbedaan jumlah pelayanan kesehatan ibu dan bayi yang awalnya dilakukan minimal 4 kali dengan pengaturan baru yang tadi. Pelayanan kesehatan ibu dilakukan minimal 4 kali, yaitu pada kunjungan 1 dan sampai dengan 4. Pelayanan kesehatan bayi dilakukan minimal 3 kali. Ini perubahan-perubahan yang keterkaitan dengan non-kapitasi. Lanjut, termasuk tadi ya yang di atas. Nah, sekarang kita berbicara pada sisi FKRTL. Lanjut. Di dalam FKRTL, perubahan-perubahan yang termasuk dalam standar tarif. Perubahan ini adalah keterkaitan penegasan pada pelayanan obat kronis untuk pemberian sekurang-kurangnya 7 hari. Jenis pelayanan KB yang kita kelihatan dan kantung darah pada pelayanan darah. Di sini di PMK 52, nah ada perbedaan pada pasal 26, di mana di E dikatakan pelayanan obat dan bahan medis habis pakai termasuk untuk pemberian sekurang-kurangnya 7 hari obat penyakit kronis. Yang kedua, adanya penambahan pelayanan termasuk di dalamnya adalah kantong darah.
Yang satu lagi adalah keterkaitan dengan pelayanan kontrasepsi. Lanjut. Lanjut, Mbak. Ya. Pengaturan untuk tarif inasi bijis di sini keterkaitan di dalam PMK 52, khususnya nanti pada PMK 3 tahun 2023 masuk di dalam pasal 32, di mana untuk cangkok itu kan dalam tarif pelayanan rawat inap untuk pencangkokan ginjal dimaksudkan untuk resipien penerima cangkok ginjal, tidak termasuk pendonor ginjal. Nah, ini yang sekarang kita lakukan perubahan. Di mana cangkok organ, tarif pelayanan rawat inap untuk pencangkokan organ bukan hanya untuk ginjal, tetapi juga untuk organ pankreas, hati, dan paru. Pemeriksaan screening dilakukan terhadap donor dan resipien sebelum pencangkukan organ itu merupakan satu paket pelayanan yang tidak terpisah dari paket pencangkokan organ tersebut. Kita lihat pada ayat 2 kita lebih clearkan organ sebagaimana dimaksud. Jadi di dalam satu, tarif pelayanan rawat inap untuk pencangkokan organ dimaksud untuk resipien penerima cangkok organ tidak termasuk pendonor organ. Organ sebagaimana dimaksud yang tadi disebutkan, ginjal, pankreas, hati, paru, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran tarifnya nanti sesuai, dan yang perubahan yang kelima adalah di sini paket pelayanan tidak terpisah dari paket pencangkokan organ. Lanjut. Nah, perubahan berikutnya adalah keterkaitan dengan perubahan kelompok tarif inasi bijis berdasarkan jenis rumah sakit. Ada beberapa perbedaan, yaitu di mana tarif inasi bijis awal itu ada 6 kelompok tarif, yaitu tarif RSCM. Tarif 2 adalah tarif rumah sakit jantung dan pembuluh darah. Nah, di dalam tarif yang baru pasal 28, bahwa kita membagi atas hanya 5 kelompok, di mana RSCM dan rumah sakit khusus kita kelompokkan menjadi satu, yaitu jadi menjadi satu bagian, yaitu rumah sakit Cipto. Dan adanya penambahan beberapa rumah sakit khusus di dalamnya, yaitu rumah sakit jantung harapan kita, kanker Darmais, rumah sakit anak ibu dan anak harapan kita, dan rumah sakit pusat otak nasional Mahar Marjono, rumah sakit PON. Ini penambahan. Lanjut barangkali. Nah, perubahan terkait dengan regionalisasi. Di dalam menghitung tarif, kita melakukan adjustment. Salah satunya adalah adjustment faktor terkait dengan regional. Regional yang lalu kita perhitungkan berdasarkan beberapa indeks. Tetapi setelah kita lihat kaji bahwa saat ini kami menghitung berdasarkan upah minimum UMR. Nah, di dalam UMR kemudian kita lakukan simulasi dan kita lakukan beberapa hal, terdapat perbedaan pada regionalisasi di mana Banten yang tadinya diregionalisasi 1 berubah menjadi regionalisasi 2. Riau dan Sumatera Selatan dari regional 2 berubah menjadi regional 4. Aceh, Bangka Belitung, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dari regional 3 berubah menjadi regional 5. Kepulauan Riau dari regional 3 berubah menjadi regional 4. Sumatera Utara, Bengkulu dan Kalimantan Barat dari regional 3 berubah menjadi regional 2. Cuma barangkali saya perlu meng-highlight di sini keterkaitan dengan kami berubah regional dan lain-lain. Sekali lagi Bapak dan Ibu, jangan khawatir dengan perubahan regional ini. Karena kami semua telah melakukan beberapa simulasi dan lain-lain. Sekali lagi, dalam tarif inasi bijis, jangan melihat per penyakit, tapi melihat per keseluruhan dari pendapatan rumah sakit. Demikian barangkali. Lanjut untuk regionalisasi. Nah, terkait dengan perubahan barangkali yang termasuk tadi inasi bijis kita bicara, sekarang non inasi bijis. Di dalam non inasi bijis, PMK 52 tahun 2016
dikatakan bahwa tarif non-inasibitis merupakan tarif untuk beberapa pelayanan tertentu. Di dalamnya ada alat bantu kesehatan, obat kemoterapi, obat penyakit kronis, CAPD, dan PET scan, di mana tata cara pengajuan tarif di sini dilakukan secara terpisah dari sistem inasibitis. Di dalam tarif PMK 3 ada beberapa perubahan. Pasal 36, di mana perubahan cakupannya adalah penambahan dari pelayanan imunohistokimia untuk kanker payudara dan limfoma non-Hodgkin. Kedua, pemeriksaan epidermal growth factor receptor untuk kanker paru. Kemudian obat ateplase yang digunakan untuk pencegahan stroke. Yang keempat itu adalah kantong darah. Ya. Untuk CAPD, untuk yang lain-lain masih ada, tapi penambahannya ada di B, C, G, dan H. Lanjut. Nah, pengaturan baru pada standar non-inasibitis ini ya, imunohistokimia, yang paling penting bahwa pemeriksaan imunohistokimia untuk kanker payudara dan limfoma non-Hodgkin ditagihkan dalam non-inasibitis untuk 1 kali, yaitu dalam penegakan diagnosa. Untuk EGFR, pemeriksaan epidermal growth factor receptor untuk kanker payudara itu juga hanya ditagihkan untuk 1 kali. Nah, untuk terkait dengan tarif rawat inap yang mendapatkan EGFR nanti, ini ditambah dengan tarif paket inasibitis. Untuk ateplase ini tarif obat ateplase sebagaimana mengacu pada harga obat nanti ditetapkan oleh Menteri, di mana nanti ateplase ini dikhususkan untuk kasus stroke sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Lanjut. Nah, kantong darah di sini ada beberapa 3 poin, di mana pelayanan kantong darah diberikan untuk talasemia mayor, hemodialisa, dan kanker itu leukemia yang membutuhkan pelayanan darah pada rawat jalan, di mana penggantian biaya kantong darah diberikan paling banyak 4 kantong darah. Tapi kalau cuma butuhnya 2 cukup 2, jangan juga rumah sakit karena dibilang paling banyak 4, akhirnya nanti mengambil maksimal 4 kantong darah. Dan ini nanti kita akan lakukan monitoring keterkaitan dengan hal-hal yang seperti ini. Untuk barangkali penghitungan secara cermat, validitas ke depannya untuk review tarif ke depan. Sekali lagi, ini masa transisi, kita banyak beberapa hal yang memang perlu diperbaiki. Tetapi saat ini mari kita berjalan, apa yang sudah kita lakukan secara bersama, kita laksanakan dengan komitmen bersama. 5, ambulan. Ambulan di sini adalah pelayanan ambulan tercakup dalam pelayanan termasuk tarif non-kapitasi dan non-inasibitis. Di mana ada penambahan klausul. Rujukan dilakukan pada paskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan atau pada kasus gawat darurat dari paskes yang tidak bekerja sama dengan BPJS Kesehatan kepada paskes yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan dengan tujuan menyelamatkan nyawa pasien. Keterkaitan nanti detailnya kita akan lebih detail pada saat sosialisasi Selasa ke depan. Lanjut. Nah, CAPD sudah dari dulu ada, cuma memang kita adalah beberapa perubahan termasuk tarif di dalamnya, di mana CAPD ini termasuk biaya habis pakai, yaitu consumable, jasa layanan, dan jasa pengiriman pada CAPD sebesar 8 juta per bulan. Nah, ada biaya ditambah biaya transfer set, itu 250. Sedangkan, ini perlu di-highlight, untuk pemasangan pertama masuk dalam tarif inasibitis. Kemudian obat untuk penyakit kronis, ini obatnya tetap diberikan untuk 30 ya. Di mana tarif non-inasibitis ini sekurang-kurangnya 7 hari masuk dalam tarif inasibitis. Di mana untuk obat penyakit kronis bentuk sediaannya nanti yang tidak dapat dibagi dan lain-lain.
Dan harga obat mengacu pada keputusan Menteri, ditambah biaya pelayanan kefarmasian. Lanjut. Ini yang sudah ada, termasuk alat bantu kesehatan. Jadi ada beberapa adjustment juga di dalam alat bantu, yaitu kacamata, alat bantu dengar, dan protesa alat gerak, di mana alat bantu lainnya hanya terjadi perubahan harga, termasuk ini korset tulang belakang, collar neck, dan kru. Ya. Lanjut. Nah, ke selisih biaya. Selisih biaya dalam mengakomodir ada beberapa hal keterkaitan dengan bagaimana menguatkan asuransi kesehatan tambahan, salah satunya di dalam selisih biaya. Pengaturan selisih biaya ini sudah diakomodir sebenarnya, yang sebelumnya sebenarnya pada Permenkes 51. Nanti di dalam Permenkes 51, keterkaitan dua hal sebenarnya di Permenkes 51, itu urun biaya dan selisih biaya. Sehingga rumah sakit dapat intens dan menguatkan bagaimana kerjasama asuransi kesehatan tambahan dengan BPJS Kesehatan. Nah, di dalam saat ini untuk skim yang biasanya masuk di pasal 51 kita taruh masuk di pasal terkait dengan selisih biaya. Skema selisih biaya tidak diperkenankan bagi peserta penerima bantuan iuran, peserta pekerja bukan penerima upah, peserta bukan pekerja kelas 3, peserta yang didaftarkan oleh Pemda, dan peserta pekerja penerima upah yang mengalami PHK dan anggota keluarganya. Nah, jika selisih biaya dibayar oleh pemberi kerja atau asuransi kesehatan tambahan, maka ketentuan selisih biaya ini dibuka. Tidak ada capping 75%, diserahkan kepada kesepakatan antara pemberi kerja atau AKT dengan FKRTL. Yang di capping 75% yang tidak punya asuransi kesehatan tambahan atau tidak ada pembayar. Yang lanjut, nah untuk ya ini. Nah ini dalam Permenkes 51 tahun 2018 di mana ada perubahan di PMK 3 tahun 2023 pasal 48. Hak rawat kelas 2 naik ke kelas di atas kelas 1. Jadi bisa kelas 2 bisa langsung naik di atas kelas 1. Di mana tetap selisih tarif inasi bijis, perbedaannya ada di poin D juga. Di mana tadi kalau yang tipenya AKT atau ada pembayar itu dipersilakan untuk negosiasi. Tetapi apabila dia tidak punya keterkaitan dengan asuransi kesehatan tambahan, beberapa poin yaitu selisih tarif inasi bijis antara kelas 1 dan kelas 2 ditambah paling banyak sebesar 75% dari tarif inasi bijis kelas 1. Itu di poin D. Nah, jadi saat ini bisa kenaikan hak kelas 2 naik ke kelas di atas kelas 1-nya, langsung kita contoh misalnya langsung ke PI. Ya, lanjut. Nah, untuk tata kelola administrasi klaim dan pembayaran, lanjut. Nah, di dalam tata kelola saat ini bahwa kapan Permenkes 3 itu diberlakukan? Diberlakukan 14 hari setelah diundangkan. Artinya diundangkan pada tanggal 9 Januari. 14 harinya baru kita siap untuk dilakukan pengklaiman. Oleh karena itu, kenapa membutuhkan 14 hari? Karena kita perlu menyesuaikan keterkaitan dengan aplikasi yang ada, baik dari sisi FKTP maupun dari sisi FKTRTL. Di mana nanti FKRTL berkewajiban untuk melakukan penginputan seluruh komponen pelayanan kesehatan secara komprehensif. Nanti akan ada beberapa perubahan dalam iklim, yaitu terkait jenis layanan, biaya pelayanan, dan obat pada iklim inasi bijis Kementerian Kesehatan. Jika tidak diinput secara lengkap sesuai dengan ketentuan, maka FKRTL tidak bisa melakukan pengklaiman. Karena supaya kami bisa mengevaluasi dari hasil ini. Keterkaitan dengan evidence base yang baik pada penghitungan nanti tarif ke depannya, kita butuh data-data yang harus disupport oleh Bapak dan Ibu semua di rumah sakit maupun nanti khususnya di rumah sakitnya.
Hal ini tadi bertujuan kualitas data rumah sakit sehingga data lebih representatif dalam peninjauan tarif-tarif selanjutnya. Jadi kami mohon kepada seluruh FKRTL, baik itu pemerintah ataupun swasta, mari kita berkomitmen. Kalau ini mau representasi lebih bagus, tolong bantu kami masukkan data dengan baik. Seperti itu. Oleh karena itu, kami membuat keterkaitan poin kedua. Jika tidak diinput secara lengkap sesuai ketentuan, maka FKRTL tidak bisa melakukan pengklaiman. Lanjut. Nah, ketentuan peralihan dan ketentuan penutup. Lanjut. Nah, di dalam ketentuan peralihan ada beberapa hal yang sudah berjalan khususnya untuk FKTP. Nah, dalam waktu, misalnya dalam 14 hari sejerak diundangkan, dia jatuh sebelum tanggal 15 pada bulan berjalan, maka pembayaran dengan cara kapitasi FKTP dilakukan sesuai dengan peraturan Menkes nomor 52. Kalau jatuh pada 15 bulan berjalan, maka pembayaran dilakukan menggunakan Permenkes yang baru. Pembayaran atas pasien dengan mendapatkan pelayanan rawat inap di FKTP atau FKRTL yang masuk sebelum berlakunya ketentuan pembayaran tarif itu menggunakan Permenkes 52. Peserta yang telah juga meningkatkan kelas rawatannya ke tinggi dari haknya masuk sebelum berlakunya ketentuan pembayaran tarif, maka tetap masuk dalam Permenkes 51. Seperti itu ya. Clear ya, nanti lebih clear ya. Banyak pertanyaan, dipersilakan kita akan start mulai Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Lanjut. Nah, ketentuan penutup, pada saat peraturan menteri ini berlaku, maka peraturan menteri kesehatan nanti tentang standar tarif ini dan peraturan menteri kesehatan nomor 51 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku. Lanjut. Lampiran. Di dalam lampiran ada beberapa perubahan. Yang pertama adalah satu itu adalah terdapat 2 lampiran baru di dalam Permenkes 3, yaitu kriteria pembayaran tambahan khusus untuk top up payment pada special case group. Kedua, kriteria pelayanan dan kompetensi untuk pelayanan kesehatan tertentu di FKRTL. Ya. Jadi ada kalau nggak salah 4 lampiran. Ya. Satu ini kriteria pembayaran top up, lanjut, yaitu lampiran inasi bijisnya sendiri, kemudian lampiran top up, lampiran non inasi bijis, lampiran kriteria pelayanan, lanjut Maria. Ini 2 kriteria pelayanan dan kompetensi, lanjut. Lanjut aja. Barangkali ini saja Bapak dan Ibu, barangkali beberapa perubahan-perubahan yang terdapat di dalam dari perubahan Permenkes 52 menjadi Permenkes 3. Sebelumnya barangkali dipersilakan Bu Elsa dan Bu Ari langsung tektokan aja untuk barangkali Bu Ari terlebih dahulu untuk menyampaikan beberapa hal yang barangkali tertinggal dari saya atau penambahan dari khususnya di FKTP. Selanjutnya Bu Elsa dipersilakan untuk yang FKRTL. Kepada Bu Ari dan Bu Elsa dipersilakan. Baik, terima kasih Bu Yuli. Izin saya juga mewakili Bu Ari karena kebetulan sedang paralel kegiatan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Sekjen, Bu Dirjen Pelkes, Bu Yuli, Bapak Ibu, dan semua peserta yang hadir pada kesempatan hari ini. Secara prinsip dari BPJS Kesehatan sudah sangat lengkap tadi disampaikan oleh Bu Yuli. Secara teknis kami mendukung pelaksanaan untuk kapitasi sedang disiapkan sistemnya dan demikian juga tentang teknis pelaksanaannya. Demikian juga dengan proses pengklaiman di fasilitas kesehatan kita akan mengupayakan pada tenggat waktu tanggal 23 ya Bu Yulia secara berlaku Januari. Sistem sudah disiapkan dan tidak ada perubahan dalam proses pengklaiman karena nanti secara sistem dari iklim dan Vklaim BPJS yang akan menyesuaikan. Demikian juga dengan kapitasi akan
dilakukan penyesuaian dengan perhitungan tadi kondisi peserta dan juga melalui aplikasi Piker perhitungan secara sistem. Untuk teknis-teknis operasional lainnya nanti kita akan bahas bersama Bapak dan Ibu di dalam pelaksanaan. Mungkin itu Bu Yuli sudah sangat lengkap yang disampaikan oleh Ibu. Kami siap mendukung dan kami mengharapkan dukungan seluruh fasilitas kesehatan baik di FKTP maupun di FKRTL untuk bersama-sama mengamankan pelaksanaan implementasi ini. Kami juga akan memberikan arahan kepada seluruh teman-teman kantor cabang Bu Yuli agar pelaksanaan ini bisa kita komunikasikan secara intens dan kami akan mengupayakan tidak terjadi keterlambatan pembayaran dengan adanya implementasi Permenkes ini. Jadi pembayaran akan kita upayakan dalam 1 bulan dengan 2 klaim tarif lama dan tarif baru sehingga tereksekusi implementasi memastikan cash flow rumah sakit berjalan dengan baik maupun di FKTP pembayaran kapitasi dan non kapitasi bisa terlaksana secara optimal. Mungkin demikian Bu Yuli dari saya, kami siap mendukung dalam diskusi nanti apabila ada hal-hal teknis operasional kami akan siap mendukung Kementerian Kesehatan dalam proses implementasi peraturan menteri ini. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Elsa. Baik, barangkali yang Bu Ari juga sudah terwakili oleh Bu Elsa. Artinya adalah Bapak dan Ibu, mari kita sikapi secara bersama. Yang pertama, yang kedua, mohon barangkali dilihat kembali Permenkes 3-nya, nanti saat pembahasan lebih intens, sudah banyak pertanyaan dari Bapak dan Ibu, dan kita akan klarifikasi dan kita akan jawab dengan sangat baik ya. Yang kedua adalah saat ini keterkaitan dengan beberapa hal yang untuk baik itu FKRTL maupun FKTP itu perlu dilihat secara clear masing-masing. Untuk webinar ini, mohon maaf kami tidak ada tanya jawab atau diskusi, jadi kita akan bertemu Selasa, Rabu, Kamis, dan Jumat. Untuk itu saya sampaikan terima kasih sekali lagi. Mari kita sikapi secara bersama bahwa kesempurnaan itu hanya ada di Allah ya. Dari semuanya pasti kita akan berusaha semaksimal mungkin. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bu Kapus dan Bu Elsa. Sungguh luar biasa pemaparan pada kesempatan hari ini. Bapak Ibu sekalian, sebagaimana disampaikan poin dari Bu Kapus tadi, jangan melihat kenaikan tarif ini per si bijis Bapak Ibu, tetapi secara pendapatan di akhir. Dan di kesempatan kali ini juga disampaikan bahwa BPJS Kesehatan dan Kementerian Kesehatan sedang menyiapkan keseluruhan aplikasi yang dapat Bapak Ibu pergunakan nanti, yang akan digunakan tanggal 24 Januari, 14 hari dari tanggal diundangkan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertemuan pada siang hari ini, dan kesempatan kali ini mohon maaf tidak digunakan ada untuk tanya jawab, tetapi Bapak Ibu dapat mengikuti kembali pertemuan-pertemuan sesuai dengan jadwal yang disampaikan Bu Kapus. Dan kesempatan siang hari ini kami mohonkan kembali kepada Bapak Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI untuk menutup pertemuan webinar pada kesempatan siang ini. Kepada Bapak Sekretaris Jenderal kami silakan untuk menutup secara resmi. Rupanya disuruh wakili dengan barangkali mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin tanpa mengurangi rasa hormat Ibu Lili, Bapak dan Ibu, seluruh pejabat eselon 1, eselon 2, kementerian lembaga, Bapak dan Ibu peserta webinar saat hari ini. Apresiasi sekali, saya cukup terharu hari ini. Banyak di YouTube lebih dari 5.000, kemudian di link Zoom ini sudah 1.000, dan satu link Zoom lagi kita buka 3 akses, dan alhamdulillah semuanya penuh. Dan kami berharap mari kita berkomitmen bersama ya. Besok kita akan lakukan pendalaman, yaitu kita bagi sesuai dengan jadwal sosialisasi yang tadi disampaikan. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Baik, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Bu Kapus, di link Zoom kita 1.000 dan ternyata di YouTube lebih dari 11.000 pada kesempatan siang ini. Luar biasa antusias dari Bapak Ibu sekalian, dan kita akan bertemu kembali di esok hari pada pagi, dan sesuai dengan jadwal kami akan kirimkan flyer kepada Bapak Ibu sekalian serta link Zoom serta YouTube yang dapat Bapak Ibu akses, di mana besok untuk asosiasi Vaskes dan Dinas Kesehatan. Bapak Ibu yang rumah sakit dapat menanti mulai dari hari Rabu, Kamis, dan Jumat. Kami berharap Bapak Ibu sekalian dapat mengikuti jadwal. Jadi kalau rumah sakit mungkin mengikuti jadwal rumah sakit, tetapi asosiasi Vaskes dan Dinas Kesehatan dapat mengikuti besok untuk lebih intens dan lebih dalam apa yang disampaikan oleh narasumber kita. Terima kasih Bapak Ibu sekalian atas pertemuan siang ini. Kita berjumpa lagi mulai besok hari. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada Ibu Kepala Pusat Pembiayaan dan Desentralisasi Kesehatan, Ibu Direktur Jaminan Pelayanan Kesehatan BPJS, Bapak Ibu sekalian mewakili dari DJSN, dan Bapak Ibu sekalian pejabat tinggi Madya Pratama di Kementerian Kesehatan yang telah mengikuti webinar ini mulai dari jam 1 siang tadi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.